Bayangkan beratnya itu bisa mencapai ratusan kilo. Jadi kalau luka gores atau kejepit itu sudah biasa. Biasa berapa dapatnya kalau seminggu? Seminggu Ngumpulin cuman 100.000. berapa? 100.000. Pemirsa, batu alam di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat cukup menjanjikan kesejahteraan hidup bagi masyarakatnya. Namun tidak banyak yang tahu untuk mendapatkan bongkahan batu alam ini butuh perjuangan, bahkan harus mengancam nyawa. Selengkapnya kita akan potret di Indonesiaku hari ini. Kawasan perbukitan batu alam di Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat adalah satu-satunya tempat mengais pundi-pundi rupiah bagi penambang. Sungguh pekerjaan yang tidak mudah, bergelimang resiko di bawah minimnya upah. Lengah sedikit saja, bukan tidak mungkin bongkahan batu besar longsor dan menimpa mereka. Aktivitas menuruni bukit batu seperti ini sudah menjadi pemandangan lumrah. Sekelompok pekerja akan bekerja dari ketinggian tertentu. Mereka sudah sangat akrab dengan lokasi serta medan batu alam ini. Tak heran, modal yang dibawa hanyalah seutas tali. Tanpa gentar mereka menuruni serta memanjat dinding batu dengan berpijak pada bekas patahan yang menonjol atau dengan menancapkan pancang besi pada dinding bukit. Ada longsoran batu yang ukurannya besar, bisa tiba-tiba, ataupun juga aliran air yang juga bisa datang secara tiba-tiba tanpa diprediksi. Tapi ini upaya logis para pekerja ini untuk bisa menyambung hidup. Sejak pukul 7 pagi, Asep sudah berada di atas ketinggian lebih dari 50 meter, tanpa alat pengaman serta pelindung apapun. Ia perlahan menaiki sisi gunung batu. Seutas tali plastik dibawa serta, sebagai tempat Asep menggantungkan hidupnya. Pahatan demi pahatan terus dihantamkan ke permukaan batu. Bermodal linggis dan martil, permukaan batu terus dilubangi. Jumlah pekerja juga terbatas. Jika di kaki bukit pekerja bisa berjumlah 5 orang, di puncak bukit pekerja hanya berjumlah 3 orang saja, agar gerakan penambang bisa lebih leluasa saat bekerja. Pekerjaan Asep tergolong berat karena harus menyingkirkan tanah dan pasir yang menutupi permukaan batu. Upahnya berapa, Sep, kalau kerja beginian? Ya gitu, gak tentu. Upaya yang kemudian mah paling satu hari teh paling harian dapatnya 35.000. Oh. Kalau udah dapat batu yang kayak gitu, dapatnya yang per mobil 100. Oh. Jadi kalau harian harus dikumpulin dulu batunya sampai banyak gitu ya. Nanti kalau ada mobil yang datang baru dapat upah lagi. Bagi Asep, alam memang tak mudah ditaklukkan. Namun alam juga tak pernah berhenti memberi kehidupan baginya. Kawasan penambangan batu alam yang dikenal warga setempat dengan batu templek di Kecamatan Cimenyan sudah dikapling oleh masing-masing kelompok penambang. Namun di beberapa lokasi hanya bisa dikerjakan oleh 2 hingga 3 penambang saja. Selama lebih kurang dari 6 jam, mereka berjibaku di puncak terjal yang tingginya lebih dari 50 meter. Pemotongan lempengan batu dikerjakan manual dengan menggunakan pahat baja serta martil. Setiap sudut lempengan akan dipola terlebih dahulu untuk menentukan ukuran yang akan dibentuk. Ini dipotong-potong buat apa? Buat lantai,
buat pasang taman. Oh, jadi sesuai permintaan juga ya? Iya. Lama pengerjaan sangat tergantung dari tenaga penambang. Pemahatan batu dilakukan sesuai pola garis yang sudah dibentuk di awal pengerjaan. Ukuran lempengan juga cukup beragam sesuai permintaan. Dalam sehari penambang bisa menghasilkan 2 kubik lempengan batu alam dengan upah bekerja sebesar Rp20.000. Jadi kalau sampai di kota, ini harga batu bisa ratusan ribu. Tapi kalau di sini, pekerjaannya dibayar Rp20.000 per meter kubik batu yang mereka kumpulkan. Belum lagi celaka yang mereka harus hadapi. Setelah itu, balok batu ditumpuk di tempat titik bongkar muat dengan cara dipanggul. Namun bagi batu yang tidak sesuai pola, dianggap sebagai limbah dan akan dibiarkan begitu saja di lokasi penambangan. Batu-batu yang tidak terpakai ini biasanya akan digunakan sebagai bahan timbunan jalan atau sebagai campuran material untuk membangun rumah warga sekitar. Aktivitas penambangan batu alam tidak hanya berlangsung di tebing terjal saja. Penambang yang sadar akan resiko maut memilih untuk menambang di tempat yang lebih aman. Mereka akan mencari kapling bukit batu alam di titik penambangan yang lebih landai. Meski begitu, pekerjaan tak serta-merta menjadi lebih ringan. Penambangan di lokasi ini tak jauh berbeda dengan yang dilakukan di puncak bukit. Setiap penambang juga diharuskan membentuk lempengan-lempengan batu templek sesuai dengan pesanan. Bahkan demi mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi, penambang harus menambang batu dengan ukuran yang lebih besar, dengan berat mencapai puluhan kilogram. Matahari tepat di atas kepala, tapi tak sedikit pun menyurutkan semangat Abah Oya untuk menuju lokasi tempat ia menambang. Langkah tertatih menuruni bukit batu sembari menenteng bekal hari ini. Abah Oya adalah salah satu dari puluhan penambang batu templek yang turut mencari peruntungan di tempat ini. Umurnya sudah lebih dari setengah abad dan hampir separuhnya telah ia habiskan berkelimang dengan batu templek. Dengan usia yang tak lagi muda, bukan berarti tak mampu bekerja sebagai penambang batu alam yang beresiko tinggi. Tak ada hari libur yang ia rasakan karena harus mengejar penghasilan untuk menghidupi hari-hari tuanya. Jangan heran jika ia harus bekerja seberat ini, karena uang yang akan dibawa pulang Abah Oya tergantung akan banyaknya lempengan batu yang ia kumpulkan. Jadi kalau mereka merasa tidak sanggup untuk mengangkut batu dengan ukuran yang lebih besar, biasanya akan dipahat terlebih dahulu. Karena memang yang bekerja untuk satu kelompok hanya 2 atau 3 orang saja. Bayangkan beratnya itu bisa mencapai ratusan kilo. Jadi kalau luka gores atau kejepit itu sudah biasa. Dengan alat seadanya, Abah Oya mulai memecah batu-batu besar. Linggis, pasak besi dan palu menjadi peralatan wajib. Lempengan batu yang beratnya puluhan kilo harus dipikul sendiri dengan mengerahkan semua tenaga yang tersisa. Berat batu templek yang ia pecah pun tidak ringan dan hanya dipikul di atas punggungnya. Jika tidak seimbang, tentu saja lempengan batu templek ini yang justru menimpa tubuh ringkihnya. Penambang batu di sini memang minim pengaman. Tak heran, angka kecelakaan cukup tinggi. Piranti keselamatan seperti kacamata atau sarung tangan untuk mengantisipasi percikan serpihan batu juga tidak digunakan. Sampai kapan mau kerja begini, Pak Oya? Saya tahu kan, itu nasibnya Bapak ya. Nasibnya Bapak. Saya tahu sampai kapan bisa berhenti kerja dari sini Pak. Masih ada tanggungan begitu untuk di rumah?
punya. Hanya istri satu lagi, hanya istri gitu. Kalau anak-anak yang punya Keluarga. gitu. Udah. Jadi buat kebutuhan sehari-hari lah ya. Iya Pak. 50.000 satu hari Iya. rata-rata. Penghasilan per bulannya minim, namun Abah Oya tak pernah mengeluh. Bahkan tak jarang uang hasil kerja kerasnya harus berkurang atau bahkan berhutang saat tak ada pembeli yang datang.